Oke, sobatku di seluruh Indonesia, gimana kabar kalian? Semoga pada malam hari ini kalian dalam keadaan sehat-sehat selalu dan mendapat lindungan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Dengan saya Kayun, lagi sebentar kita akan membahas tentang genderuwo, yaitu penampakan genderuwo yang asli dan nyata loh guys. Yang kalian saksikan tadi itu adalah penampakan asli dan nyata sekali, karena kita di IQ8 Channel kita akan membahas tentang penampakan atau hal-hal gaib yang bersifat nyata, bukan rekayasa. Oke, lagi sebentar kita akan menjelaskan apa sih yang sebenarnya yang dinamakan dengan genderuwo, yaitu makhluk mitologi atau makhluk metafisika yang sering dibicarakan oleh masyarakat yang ada di Indonesia. Oke, tidak berpanjang lebar lagi, mari saksikan video berikut ini di IQ8 Channel. Genderuwo dalam pengucapan bahasa Jawa, genderuwo adalah mitos Jawa tentang sejenis bangsa jin atau makhluk halus yang berwujud manusia. Yang lebih jelasnya mirip kera yang bertubuh besar dan kekar dengan warna kulit hitam loh guys, dan juga kemerah-merahan. Tubuhnya ditutupi rambut yang lebat yang tumbuh di sekujur tubuh. Akan tetapi dalam video asli penampakan genderuwo ini kita akan melihat penampakan aslinya yang direkam secara tak sengaja oleh salah satu teman kita, Bapak Yudi, di sungai tempat memancing di dekat Puspem atau pusat pemerintahan Kabupaten Badung. Selama beberapa detik loh guys. Setelah melihat penampakan itu serentak, Mas Yudi kaget seolah-olah tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Dan akhirnya Mas Yudi memberanikan diri merekam penampakan genderuwo ini, di mana wajah genderuwo ini yang aslinya, yaitu mirip seperti babi hutan, berdiri seperti manusia dan matanya satu dan warna merah menyala loh guys. Wow. Dan juga bertaring. Genderuwo dikenal paling banyak dalam masyarakat di Pulau Jawa ataupun di Indonesia pada umumnya. Orang Sunda menyebutnya gandarua dan orang Jawa umumnya menyebutnya genderuwo. Habitat hunian genderuwo ini adalah kegemarannya suka di tempat-tempat yang berisi batu berair, bangunan tua, pohon besar yang teduh, dan sudut-sudut yang lembab, sepi dan gelap. Menurut mitos Jawa, pusat domisili makhluk ini dipercaya berada di daerah hutan seperti hutan jati, cagar alam. Istilahnya genderuwo yang sebenarnya diduga berasal dari bahasa Kawi, Gandarwa, yang berakar dari bahasa Sanskerta, bahasa zaman dahulu maksudnya. Mitos genderuwo sebagai makhluk astral sendiri diduga berakar dari mitos kuno Persia, Gandarewa. Dalam mitos Persia, Gandarewa adalah siluman air Persia yang terus-menerus mencoba untuk memakan hal-hal baik yang tercipta dalam mitos penciptaan Persia, dan akhirnya akan dikalahkan oleh pahlawan Karesaspa namanya. Genderuwo dipercaya dapat berkomunikasi dan melakukan kontak langsung dengan manusia. Berbagai legenda menyebutkan bahwa genderuwo dapat mengubah dirinya menjadi penampakan dirinya sendiri mengikuti wujud fisik seorang manusia. Wow, mengerikan sekali, untuk menggoda sesama manusia loh guys. Genderuwo dipercaya sebagai sosok makhluk yang iseng dan juga, mohon maaf, cabul, karena kegemarannya menggoda manusia, terutama kaum perempuan. Wow, hati-hati loh guys. Dan anak-anak. Genderuwo kadang senang menepuk pantat perempuan, mengelus-elus tubuhnya atau tubuh perempuan ketika sedang tidur loh guys. Makanya hati-hati, bahkan sampai memindahkan pakaian dalam perempuan ke orang lain. Wow, bisa memindahkan pakaian dalam. Kadang genderuwo muncul dalam wujud makhluk kecil berbulu yang bisa tumbuh atau membesar dalam sekejap, bisa kecil dan juga bisa besar maksudnya guys. Genderuwo juga gemar melempari rumah orang dengan batu kerikil pada malam hari. Salah satu kegemaran genderuwo yang paling utama adalah menggoda istri-istri yang kesepian, yang ditinggal suami atau para janda, yang bahkan kadang genderuwo bisa juga melakukan hubungan seksual dengan mereka. Dipercaya bahwa benih daripada genderuwo dapat menyebabkan seseorang
atau seseorang wanita menjadi hamil dan memiliki keturunan dari genderuwo. Makanya hati-hati loh kaum medis. Menurut legenda, genderuwo memiliki kemampuan gendam untuk menarik wanita agar mau bersetubuh dengannya. Kemampuan hubungan seks genderuwo juga diyakini amat luar biasa, sehingga wanita-wanita korban pencabulannya seringkali merasakan, mohon maaf, sangat puas dan nikmat luar biasa apabila berhubungan badan dengan genderuwo. Tapi jangan dicoba loh guys. Namun biasanya wanita korban yang disetubuhi oleh genderuwo tidak akan sadar atau sedang bersetubuh dengan genderuwo, karena genderuwo akan menyamar sebagai suami atau kekasih korban dalam melakukan hubungan seks. Disebutkan pula kalau genderuwo memiliki libido dan gairah seksual yang sangat besar dan jauh di atas manusia, sehingga ia amat mudah terangsang melihat kemolekan perempuan dan membuatnya menjadi makhluk yang senang menggoda perempuan. Hati-hati loh guys. Ada legenda mengatakan bahwa genderuwo kadang senang bersemayam di dalam rahim, maksudnya rahim perempuan, yang rahimnya disemayami oleh genderuwo akan memiliki gairah seks yang tinggi dan tak mampu menahan gairahnya. Si perempuan akan senang melakukan hubungan intim. Apabila pasangan si perempuan tak mampu mengimbangi atau mengimbangi gairah seks perempuan ini, maka si perempuan takkan segan-segan mencari pasangan yang lain. Hal ini terjadi karena gairah si wanita dikendalikan oleh si genderuwo. Dan apabila si wanita melakukan hubungan intim, maka si genderuwo ini yang bersamanya atau berada di rahimnya juga akan merasakan nikmat dari hubungan intim yang dilakukan wanita tersebut loh guys. Dalam kepercayaan Jawa, tidak semua genderuwo bersifat jahat loh guys, sama seperti manusia. Ada pula genderuwo yang bersifat baik. Genderuwo yang bersifat baik ini dipercaya biasanya menampakkan wujudnya sebagai seorang kakek tua berjubah putih maksudnya, yang kelihatan amat berwibawa. Genderuwo yang baik tidak bersifat cabul seperti saudara sebangsanya yang bersifat jahat. Genderuwo yang baik sering sekali membantu manusia, seperti menjaga tempat gaib atau rumah dari orang yang berniat tidak baik. Bahkan perampok juga bisa dijaga loh guys, maksudnya agar tidak merampok. Pernah juga terdengar bahwa genderuwo yang bersifat baik kadangkala membantu menyunat anak-anak dari keluarga tidak mampu yang salah beribadah, yang saleh maksudnya. Asal-usul genderuwo dipercaya berasal dari arwah orang yang meninggal secara tidak sempurna, bisa akibat penguburan yang tidak sempurna ataupun kecelakaan, sehingga arwah yang orang tersebut merasa penasaran dan belum mau menerima kematiannya loh guys. Genderuwo tidak dapat dilihat oleh orang biasa, tetapi pada saat tertentu dia dapat menampakkan dirinya bila merasa terganggu. Dipercaya bahwa tidak semua genderuwo yang jahat, karena ada pula yang baik dan sikap mereka tergantung bagaimana manusia bersikap loh guys. Apakah mau berteman atau bermusuhan dengan genderuwo ini. Mitos ritual memanggil atau banyak kalangan mempercayai adalah salah satu cara memanggil genderuwo adalah dengan membakar sakti gagak. Wow, diyakini burung gagak adalah makanan kesukaan oleh genderuwo ya, sekaligus binatang peliharaan genderuwo dalam hal ini seperti manusia yang memelihara ayam. Untuk melakukan ritual ini, subjek yang ingin bertemu dengan genderuwo ini diyakini harus mengikuti tata cara khusus untuk membuat sakti gagak. Tata cara tersebut umumnya digambarkan sebagai berikut loh guys. Oke, kita akan ungkapkan. Setelah berhasil menangkap burung gagak tersebut disembelih dengan pisau yang sangat tajam. Alasannya ketajaman mata pisau ini akan mempengaruhi lancar ataupun tidaknya darah yang mengalir
keluar dari bekas luka yang ditimbulkan. Berikutnya adalah pencabuti atau mencabut bulu-bulu hitam gagak yang kasar sehingga benar-benar bersih loh guys. Selanjutnya daging yang sudah bersih ditelikum seperti halnya kalau membuat ayam panggang. Baru kemudian bisa dibakar di atas nyala api. Tempat yang diyakini paling tepat untuk melakukan ritual pemanggilan ini adalah tempat yang terbuka agar bau burung gagak yang dibakar menyebar ke segala arah, dibawa oleh angin dan bisa mengundang genderuwo didatangi atau mendatangi tempat tersebut guys. Mitos dalam perjudian juga ini ada peran genderuwo guys. Ritual mengundang genderuwo yang lengkap dengan segala sesajinya banyak dilakukan oleh orang, terutama yang berkepercayaan tradisional di Pulau Jawa. Hal ini berkaitan dengan maraknya judi togel yang dahulu dikenal dengan istilah nomor buntut. Wow, atau nomor yang dibilang nomor jitu. Para praktisi tersebut meyakini bahwa dengan mengundang genderuwo, keinginan untuk mendapatkan nomor yang beruntung bisa terpenuhi dan dengan berbekal sedikit keberanian atau keuntungan besar bakal gampang mereka peroleh loh guys. Hal unik yang terjadi dalam ritual pemanggilan genderuwo ini hingga meminta untuk menyebutkan nomor yang jitu adalah dilakukan tawar-menawar seperti layaknya jual beli pedagang di pasar. Diyakini bahwa setelah genderuwo keluar dari sarang, mereka setelah mendengar rapalan mantra berikut bau daging gosong ataupun yang dibilang tadi kita bilang daging gagak yang dipanggang, praktisi harus secepatnya meminta apa yang mereka inginkan sebelum genderuwo mencuri atau memakan umpan sate burung gagak sebelum mengucapkan permintaan. Sebab jika genderuwo telah kenyang akan segera menghilang ataupun pergi loh guys, alias kabur tanpa memberikan jawaban yang diinginkan oleh pemanggilnya. Oke sobatku di seluruh Indonesia, sekian dulu penyampaian kita tentang genderuwo ya. Apa itu genderuwo sudah kita jelaskan tadi. Apa yang kita jelaskan tadi adalah dari leluhur-leluhur kita yang terdahulu, yaitu orang yang pernah mengalami langsung bertemu dengan makhluk astral ini. Saya sendiri sebagai orang biasa tidak luput dari kekurangan dan banyak sekali pakar spiritual kita yang sangat-sangat luar biasa sekali di Indonesia ini. Saya hanya orang biasa. Dari studio EQ8 Channel, kita mohon diri. Terima kasih like dan subscribe-nya selama ini kepada EQ8 Channel. Nantikan video yang berikutnya yang jelas, video-video yang menarik dan asli tentunya di EQ8 Channel.